Mitra bisnis, Wapres Gibran memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghilangkan sistem zonasi. Menurutnya, sistem zonasi ini tidak mendukung optimalisasi pendidikan di Indonesia, terutama dalam membangun generasi emas menuju Indonesia Emas 2045. Nah, apa komentar Anda mengenai rencana penghapusan sistem zonasi yang sejatinya dibuat untuk mendekatkan lingkungan sekolah dengan keluarga serta menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi ini? Apakah Anda setuju dengan penghapusan zonasi ini, mitra bisnis? Berikan opini Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Jadi gini Bang, sebenarnya buat apa begitu? Ya kan, apa tujuannya dia menghapus zonasi gitu kan? Karena beberapa itu kan udah berjalan cukup lama ya kan. Ya sebenarnya sih bukan masalah zonasi atau kita mau ganti sistem gitu loh. Ada satu yang penting gitu loh. Kenapa enggak pendidikan itu kita itu jadi pembiayaannya itu pay letter, ya kan? Jangan cuma Shopee aja pay letter, Lazada pay letter. Harusnya pendidikan kita itu pay letter, gitu loh. Iya, gimana? Ya kan? Ya pay letternya gimana? Ketika orang itu udah punya gelar, ya kan? Orang itu udah punya gelar, mereka kerja. Ya kan, ketika mereka sudah kerja baru suruh bayar. Waktu sekolah, waktu mereka kuliah atau mereka cuma mungkin sampai SMP, SMA, ya gak apa-apa mereka kalau nggak bayar gitu, ya kan? Iya, benar gitu. Sekarang kan pendidikan kita kan semuanya kan sejenis investasi bodong gitu kan. Apalagi kalau orang-orang yang punya anak itu kan ketahu, ya lu gue sekolahin biar jadi misalkan arsitek nggak jadi kerjaannya manjat tiang listrik, ya kan, benerin kabel PLN, ya kan, gitu. Arsitek akhirnya jadi tukang PLN, masih nyambung sih sedikit, ya kan, ya, gitulah kurang lebih. Sebagai orang tua ya, kalau punya anak pasti maunya masukin ke sekolah yang terbaik. Bagus ya. Sepakat dulu dong, sepakat ya. Nah, yang menjadi problem adalah ketika mereka mau masuk ke sekolah yang terbaik, tapi terbentur zonasi. Jadi nggak bisa, karena contoh dia pengen masuk ke, sebut aja negeri 8, tapi karena dia punya pinter, katakanlah pinter lah, dia pinter, akademiknya bagus, nggak bisa masuk. Karena apa? Dia nggak tinggal di daerah situ. Anaknya pinter, tapi nggak bisa masuk. Karena apa? Zonasi. Nah, kita balik lagi. Sebenarnya tolak ukur kita mau anak pinter ini di sekolah bagus atau dikenakan di daerah zonasi. Karena gini, kita tahu negeri itu tidak rata. Betul nggak? Jadi ada yang bagus, sangat bagus, ada yang jelek. Ya kan, kita jangan bilang jelek lah, standar lah gitu loh ya. Tapi kalau unggulan kan memang kalau anak-anak yang punya kemampuan akademik pasti cita-citanya ke situ. Jadi yang inilah problem. Anak-anak yang punya kemampuan lebih mau ke sana nggak bisa. Kan ada istilah gini, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina, betul nggak Mas Anto? Jangan kata negeri Cina, orang Bogor mau ke sini aja harusnya boleh, masih di Indo, karena nggak bisa, zonasi. Nah, itulah yang jadi isu. Nah, ada yang bilang guru masing-masing sama. Enggak. Kenapa ada sekolah unggulan? Karena masing-masing guru punya kompetensi yang berbeda-beda, betul nggak? Ketika dia kompeten, dia ngajar di sekolah unggulan, dia akan menghasilkan SDM yang baik. Karena apa? Beda transfer knowledge antara guru yang punya kualifikasi baik dengan standar, ya nggak? Beda. Guru lulusan S1 mengajar dengan guru lulusan S2 mengajar itu pasti berbeda. Jadi gini, ada sekolah unggulan dengan guru-guru yang berkualitas baik,
ada yang berkualitas biasa. Nah kita menuju kemana gitu? Hanya karena jarak kah atau kemampuan? Itu kita harus pertimbangin baik-baik. Sayang sekali. Nah, yang menjadi catatan berikutnya adalah apa? Universitas negeri. Kalau saya boleh jujur ya Mas Anto, di era saya dulu nggak bisa. Maaf ya. Ya, kalau saya secara pribadi sih mendukung ada sistem zonasi. Jadi kalau ada wilayah terdekat, memang supaya biaya ekonomi itu tidak terlalu tinggi. Tapi memang kadang-kadang ada lingkungan yang sistem zonasi, artinya zonasi itu hasilnya kurang bagus gitu. Memang perlu dievaluasi sih gitu. Jadi menurut saya pengontrolannya yang mesti cukup rutin gitu loh, supaya sistem zonasinya tuh tidak memburuk gitu sih. Itu pendapat saya. Ya, saya rasa zonasi itu ada manfaatnya sesuai keadaan di Jakarta. Untuk memeratakan sekolah, nggak ada yang full, nggak ada yang kosong. Soal pinter dan bodoh harus sekolah bagus tuh saya rasa zaman sekarang tuh sudah tidak masuk Pak. Kategori harus masuk sekolah bagus tuh dengan sistem berbagai informasi ini bisa didapat Pak. Jadi saya setuju donasi Pak. Jadi bangsa kita, saya sih bukan merendahkan. Kita punya bahasa kan banyak adopsi, benar tau? Soalnya kita banyak, ya kalau saya sih istilahnya seperti Tiongkok, dia kan punya bahasa sendiri, benar nggak? Ya yang penting bangsa kita ngerti, udahlah mau jonasi nggak jonasi ya sama aja, benar tau? Saya kan dulu pernah komentar ya udah lama bahasa kita seperti A sama Z, kita kan adopsi bahasa Inggris, benar nggak? A sama Z, seperti Amerika, Australia dan baru. Dia pakai bahasa Inggris nggak masalah kok. Yang penting bangsa bisa hidup, bisa ngerti. Bener nggak? Kita udah hampir mau 7-8 tahun merdeka ya gitu-gitu aja. Ya yang penting bisa ngerti. Udahlah ya nggak? Kata Gus Dur, kita udah merdeka lama nggak bisa bikin Indo sepeda motor kok bisa bikin HP. Ya dong. Yang penting ngerti. Wah, Yanto, udah ya kamu Yanto tahu udah gitu aja udah dong. Masih pusing. Itu aja gue repot. Kalau memang kalau saya ya Pak ya, kalau soal zonasi itu nggak ada artinya lah. Ya. Sekarang kan udah zaman gadget sekarang, musim HP. Semua anak-anak sekarang, bahkan anak kecil nggak tahu apa-apa udah megang HP. Jadi kalau masalah itu Pak, aduh, udah susah mah. Memang orangnya ada yang nggak bisa lagi diatur Pak. Kalau kami dulu sekolah ya Pak ya, waktu saya sekolah SD, tapi nggak tahu ya, sekolah saya di kampung-kampung Pak ini ya, itu kali 1 sampai 10, kalau senam ya Pak ya, udah luar kepala, bagi-bagi apa segala kayak udah tahu tuh. Dan kota-kota besar, contohnya ibu kota ini, seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, tahu kita. Naik lagi SMP Pak ya. Kalau di SMP itu, kita tahu Pak, nama-nama menteri, tahu itu, ada ujiannya dibuat. Nama menteri, terus undang-undang, tahu semua itu Pak. Garis besarnya, contohnya, pasal apa agama kita, tahu itu, tahu benar. Jadi kalau sekarang mana tahu Pak, saya tahu. Orang ditanya aja, di mana Surabaya? Nggak tahu di mana dia, nggak tahu di mana. Ada lagi yang paling lucu Pak, ya, 10 bagi 2 nggak tahu. Coba. Itu SMA Pak ya, SMA favorit itu, favorit. Tuh, kan? Dan yang itu penilainya profesor loh, 2 itu. Jadi itulah waktu kelas 6 Pak ya, kelas 6. Kalau udah mau pulang sekolah nih jam 12, ada dibuat teka-teki itu. Contohnya kali-kali ya. Contohnya Pak, 7 kali 7 berapa? Katanya. Jadi 7 tangan. Kalau benar pulang. Itu loh Pak.
Kalau salah nggak pulang, begitu. Dia kalau sekarang udah susah Pak, udah luar biasa kalau anak sekarang. Ada beberapa hal ya, paling 2 lah ya Pak ya, terkait dihapusnya mengenai zonasi dan sebagainya. Yang pertama, terlepas siapa pemerintahnya yang menjalani mekanisme pemerintahan sekarang ini, seharusnya dalam mengambil keputusan itu baiknya ada review evaluasinya gitu, ada fondasi dasar mengapa keputusan itu diambil. Sebab segala keputusan yang ditetapkan untuk dilaksanakan tentu kan punya dasar toh Pak. Ini negara loh, negara yang notabene bukan tempat kita, ini terlepas daripada individu atau personal ya, atau siapa pemerintahnya. Ini sebuah negara yang mana adalah bukan trial and error. Jadi nanti jatuhnya malpraktek gitu ya. Jadi seolah-olah kita coba-coba amputasi sini, pikir kita itu adalah cara yang terbaik. Ujung-ujungnya nanti efeknya adalah kita tidak pernah bergerak. Tujuannya membangun generasi di tahun 2045 nanti ke depan kita generasi bisa emas. 100 generasi emasnya. Goalsnya bagus sekali itu Pak, mantap itu. Tetapi dalam pelaksanaannya, pembangunan dalam bidang akademisnya, pendidikannya itu kok buat anak kok coba-coba gitu maksudnya. Itu kan iklan ya. Iklan. Kalau nggak berhasil ini coba ini, kalau nggak berhasil ini lama-lama sampai tua pun lumpuh jadinya. Pendidikan kita bukan maju. Nah, ini yang perlu, ini yang saya katakan tadi, apa dasarnya? Review dari segala bidang, review dari segi ekonominya, review dari segi geografisnya, ada semua aspek lah. Itu kan bukan lagi banyak ahli loh orang-orang Indonesia, mohon maaf, ini kita banyak ahli-ahli akademis kita lah yang bisa menganalisis, mengevaluasi itu. Gak mungkin diajarin lagi kan dengan hal itu. Nah, kalau kita sudah tahu sasaran apa yang menjadi goals kita untuk tahun emas ini, artinya yang terbaik dong yang kita berikan. Loh, kalau di tengah jalan berubah pemerintah, berubah juga metodologi, berubah lagi sistem yang kita implementasi. Nah, ini tidak sehat untuk dunia pendidikan kita Pak. Jatuhnya nanti generasi yang ada sekarang adalah generasi yang dia di kelas 1, kelas 2 adalah metode A, pas kelas 3 sampai kelas 6-nya metode B. Nah, pas masuk SMP udah aja, jadi bingung ya. Nah, itu satu. Yang kedua, tentunya tidak hanya berhenti di dalam hal evaluasi itu, evaluasi dan review analisa terkait metodologi ataupun sistem yang akan diimplementasi. Nah, memberdayakan sumber daya manusia yang ada Pak. Nah, ini paling penting. Loh, kok kita udah banyak kok orang-orang yang ini, kok kita berdayakan malah kita mengadopsi sistem orang tidak berhasil, gagal, tetapi kita mencoba dengan cara yang lain lagi yang notabene itu adalah bisa merusak dari aspek ekonomi kita. Kenapa bisa merusak? Ini anggaran untuk pendidikan ini berapa ya Pak ya? Anggaran pendidikan jor-joran loh Pak ya. Secara anggaran yang di APBN kita dialokasikan alokasi. Nah, ini artinya bahwa kalau gagal di tengah jalan, orang yang SDM yang dihasilkan belum maksimal loh Pak. Kita serahkan kepada alam untuk mereka bisa menguasai dunia kehidupan yang nyata. Secara akademis tidak ada pengembangan. Saya kasih contoh Pak. Loh, kok banyak orang-orang kita harus suruh belajar keluar kalau memang pendidikan kita maju. Nah, itu kan berarti kita masih belum pakem di dalam hal mengelola pendidikan ini. Nah, 2 hal ini Pak yang perlu kita benar-benar lah. Ayo semua, saya rasa sih ada banyak orang-orang Indonesia yang hebat, yang bisa membangun dari dalam ya. Kalau jiwa semangat dari dalam itu tujuannya untuk membangun negeri ini, saya rasa lah gak hitung-hitungan kita lah. Pada saat para pejuang datang untuk memberikan darah, tubuh, jiwa mereka sampai mati, mereka tidak pernah mengatakan nanti kami dapat bagian apa ya. Loh, kok sekarang kita untuk mau berjuang aja kita mau hitung gua mau dapat apa ya? Itu sangat jahat sekali kalau menurut saya dari logika manusianya kita. Terlalu jahat kita mengkhianati bangsa ini dengan cara kalau seandainya kita tidak sungguh-sungguh membangun negeri ini, terutama dari aspek pendidikannya.
banyak pejuang-pejuang yang sudah berjuang melakukan hal-hal yang positif negeri ini, tetapi pelaksananya mungkin ada personal secara oknum. Kita tidak judge secara lembaga atau apa Pak ya. Ini yang kita perbaiki lah. Aduh, minta dihapus lagi zonasi. Paham nggak dia itu zona itu? Ya nggak? Ya. Sebenarnya zona itu sudah bagus. Cuman dalam pelaksanaannya carut marut. Amburadul, nggak tahu hitung-hitungannya kemana. Katanya dekat rumah 1 kilo. Ya nggak? Menghindari tawaran anak-anak. Bisa orang tua mengontrol anaknya dari sekolahnya juga dari dekat rumah. Iya. Ya enggak? Iya. Ya kemarin itu carut marut semuanya. Bukan zona uang yang berkeleleran dihitung-hitung. Berapa dapat saya? Itu zonanya. Kalau zona dihitung dengan baik, dengan benar, nggak akan kayak begini carut marut. Ya. Iya. Kembali lagi sekarang, siapa lagi mau minta dihapus? Abaikan, berkonsultasi dengan Bapak Presiden saja. Paham tidak zona itu? Ya. Waktu zaman saya dulu itu rayon pakainya. Ya. Katanya kita Indonesia Emas. Kembali lagi saya nggak mau begini Indonesia Emas. Itu Indonesia Emas tujuannya untuk apa? Standarnya apa? Indonesia Emas itu standarnya apa, Bung Ben? Kalau Indonesia Emas ini, kalau saya boleh tahu. Ya. Kita katanya mau untuk Indonesia Emas. Indonesia Emas yang bagaimana? Mau pendapatan kita lebih tinggi dari Singapura? Mau mata uang kita lebih tinggi dari Singapura? Ya. Itu bagus kita kejar. Tapi kalau cuma biasa-biasa sampai detik begini-begini saja, jangan kita bilang Indonesia Emas. Emas kita sudah banyak dibawa-bawa keluar, kalau ngasih dibodoh-bodohin malam kita. Iya. Ya enggak? Nyatanya memang kayak gitu. Jadi dengan standar Indonesia Emas kita nggak tahu, kita cuma ngeko-ngeko Indonesia Emas. Saya berpikir lagi Indonesia Emas untuk tahun 45 gimana? Hidupnya bagaimana rakyat kita ini? Iya. Kita utang saja banyak, mau emas apa lagi kita? Ya enggak? Iya. Banyak yang mau menuju Indonesia Emas juga. Malaysia, mungkin kita akan tersisa dengan Malaysia. Vietnam, mungkin akan kelelehan kita sama Vietnam juga. Apalagi sekolah mau amburadul kayak gini kita. Ibaratnya kasar bicara saya bilang, yang tua, yang bodoh bisa masuk sekolah, SMP, SMA, SD, umur 7 tahun dibatasin. Bagaimana kita mau sampai emas? Sekolah saja dibatasin 7 tahun. Anak SMP aja masuk sekian tahun, SMA sekian tahun. Ya itu kembali lagi tadi saya bilang, yang tua, yang bodoh bisa masuk dia. Justru yang pintar dia empot-empotan nih, masuk kagak saya sekolah ke negeri ini. Ya. Ya enggak? Kalau mau minta diubah atau ditiadakan, itu usia. Atau mereka nggak mau ngomong minta dibubarkan tuh, usia dibatasi. Atau kita ke MK saja. Mungkin mereka takutnya kayak begitu. Mereka begitu ya enggak? Ya. Kalau kita ke MK gimana? Bisa nggak kita dirubah itu usia itu? Yang dibatasi lah. Oke. Karena katanya mau Indonesia Emas. Oke. Tapi usia anak kita ini dibatas-batasi. Oke. Justru yang peluang terbaik itu anak muda kita ini semuanya yang berpotensi ke depan menuju Indonesia. Nggak tahu Indonesia apa, saya nggak mau inilah bilang Indonesia Emas. Menuju Indonesia lebih baik. Oke, baik, Ya, baik kalau jadi begitu. kata kuncinya ubah usia itu. Anak sekolah SD, SMP, SMA itu jangan diatur. Baik. Orang tua anaknya akan lihat kemampuannya di mana. Poinnya Bapak Henry setuju dengan sistem zonasi ya Pak? Tidak setuju. Setuju, tetap zonasi dijalankan, tapi diatur lah. Jangan Siap. sekarang carut marut semuanya. Oke. Jangan diabaikan. Kalau mau dirubah, usia ditiadakan, begitu saja. Sebenarnya kalau zonasi itu bisa lebih ideal kalau kualitas sekolahnya itu sudah hampir merata lah. Oke. Jadi kemarin itu ya dia adalah kalau zonasi itu jadi harga properti dekat zonasi sekolah favorit itu jadi mahal. Oh iya, betul Pak, betul. Gitu loh. Kalau merata begitu kualitas sekolah, jadi ya boleh bilang ya netral aja gitu. Ya kan? Dan hak setiap orang tua itu untuk menyekolahkan anaknya di sekolah terbaik lah. Ya kan? Jadi makanya kalau dihapus zonasi, mungkin ada orang tinggal di Bogor sekolahin anaknya di Jakarta, itu akan terjadi gitu loh. Dan itu adalah hak
hak asasi manusia sebenarnya ya. Iya. Sepulang itu pelaksanaannya bagaimana. Tapi tentu kan itu korban jauh-jauh sekolah gitu. Mungkin faktor zonasi itu juga salah satu adalah untuk menghindari itu gitu. Cuma kan tak bisa dihindarkan gitu karena kualitas pendidikan di Indonesia yang relatif tidak rata gitu loh. Jadi masing-masing saya rasa ada plus minusnya. Tentu yang penting pelaksanaan di lapangan itu yang terbaik lah. Setuju Pak, setuju Pak Sama James. satu lagi yang penting, kalau mau pendidikan di Indonesia maju, meningkat, itu nggak bisa cuma modal kita asal lulus gitu loh. Harus sekolah. Kalau kita lihat kacamata di China sekolah, kalau saya nonton dan baca gitu, itu sekolahnya dan Singapura juga tentu ya. Itu tuh sekolah itu nggak anak-anak, makanya nggak ada yang boten-boten tawuran lah apa, semua sekolah, pulang sekolah belajar lagi, les lagi dan lain-lain gitu loh. Jadi maaf kata ya, mungkin Indonesia lebih pentingkan pendidikan agama mungkin ya, gitu loh, daripada pendidikan yang begini, yang duniawi lah istilahnya. Ya tergantung pilihan Indonesia mau jadi masuk surga semua atau bagaimana gitu loh. Ya, mana yang lebih penting, kita makan apa, kita makan roti atau makan apa gitu. Makasih ya. Sore hari makan nasi. Cakep. Nasinya lauknya kenapa semut? Cakep. Sekarang pendidikan sistem zonasi, kenapa mau dicabut? Nah, cakep. Masuk Pak Roni. Kenapa kok itu zonasi ya Mas Beni ya? Iya. Maksudnya itu antara negeri dengan swasta itu biar pada penuh semua gitu loh Mas Beni. Kalau pakai NEM itu kebanyakan pada ke negeri semua, swastanya kalau dapat murid gitu Mas Beni. Kalau swasta itu sama-sama kelas 7 ya, swasta itu cuma 2 kelas. Kalau negeri kelas 7-nya itu bisa 5 kelas, bisa 6 kelas, bisa 7 kelas gitu loh Mas Beni. Jauh banget kelasnya, banyaknya. Makanya bikin sistem donasi. Oke. Nah, saran saya, ini kan kita nggak cuma ngomong doang, harus ada sarannya. Iya, betul. Solusi. Saran saya gini, yang 50% zonasi, yang 20% prestasi. Orang miskin lah. Oke. Itu ya. Orang nggak mampu. Iya. Terus yang 20% lagi ranking itu apa Mas Beni? Prestasi lah berarti ranking. Prestasi, yang prestasi. Terus yang 10% buat di luar dari zonasi. Misalkan anak pindah sekolah gitu ya. Ya orang tuanya Manado, sekolahnya di Jakarta. Nah itu bisa masuk dari zonasi 10% tadi gitu loh. Tapi semua itu masuk. Iya. Tapi ada persenannya itu tadi. Oke. Orang mampu ya masuk, orang nggak mampu masuk, orang yang berprestasi masuk, zonasi juga masuk juga, dan swasta juga kebagian murid juga gitu Mas. Mohon supaya Pak Wapres nggak usah terlalu ikut campur, lakukan di luar keahliannya. Ya kan Pak Menteri, itu satu. Kedua, zonasi sudah bagus menurut saya. Kenapa? Karena ini kan emang ada anak orang cari sekolah favorit di Kelapa Gading, apa nggak bikin makin macet aja nih Jakarta. Betul. Iya kan? Yang dekat-dekat aja. Betul kan? Iya. Kalau tadi dia ada komentar yang bilang bahwa anak pinter masuk sekolah ini, emang sekolahnya nanti mampu tuh yang nggak pinter. Kalau buat saya, yang namanya guru yang pinter adalah cara mendidiknya dari orang yang nggak pinter jadi pinter, bukan ngumpulin orang pinter. Iya. Ya orang pinter gampang, anaknya pinter semua. Iya kan? Justru namanya pendidikan yang tadinya pinternya kurang atau jadi dia lebih pinter, itu namanya pendidik. Iya. Itu kan? Oke. Itu satu. Jadi zonasi yang bagus-bagusnya bagi kemacetan. Nah, itu semua yang bagus-bagusnya ambil aja. Yang kurang disempurnakan. Contohnya standarisasi sekolahnya. Oke. Standarisasi itu aja. Oke.
Ya, dengan sistem zonasi juga sekolah anak-anak tuh kasihan juga ya Pak. Karena bangku sekolah jadi pada kosong, akhirnya jadi dibikin komersial tuh. Banyak ada pemain-pemain dari dewan-dewan guru tuh untuk membeli kursi jadinya tuh. Jadi anak yang nggak sesuai dengan umur usia tuh tadi nggak masuk, akhirnya bangku itu dijual belikan gitu loh Pak. Nah itulah yang harus diantisipasi juga ya. Benar juga tadi ada Pak Tony tuh dengan sistem yang harus dibangun. Strata sekolah kita nih negeri ini belum belum canggih rata lah, ya. gitu. Belum canggih, belum rata semuanya. Ada banyak yang perlu dibenahi gitu loh Pak Bro. Nah zonasi ini setuju kalau memang sebenarnya merugikan juga bagi seluruh orang rakyat nih, terutama ibu-ibu bapak-bapak nih yang pada punya anak sekolah itu kan. Mereka pada kebingungan ketika di wilayah tertentu tidak bisa juga nih mereka memasukkan anaknya, karena apa? Harus ada zonasi itu tadi gitu loh. Dan zonasi itu jadi deadlock Pak, gitu loh Pak Bro. Deadlock anaknya akhir tinggal nanti tunggu tahun depan ya, ketinggalan gitu loh dengan saya setuju lagi dengan Pak Tony gitu. Kapan mau maju? Indonesia ini mau majunya seperti apa gitu loh. Ya ini korupsi lah. Jadi sebenarnya zonasi ini membuat peluang korupsi juga. Nah, itu harus dibenahi sekolah, standarisasi sekolah bukan hanya bangunannya saja, tapi semuanya ya, termasuk sumber daya macam-macamnya ya, sarana gurunya, lab-labnya, buku-bukunya, ya, komputerisasinya, apanya. Jadi demikian gitu. Ya sebenarnya banyak lah. Juga sistem penggajian gurunya juga harus yang baik. Jadi mana bilang misalnya swasta ya S2 dia gajinya ya lumayan kan gitu. Coba kalau di negeri kan standarnya kan kurang. Jadi intinya orang yang mau ngajar gimana? Emang benar sih tadi ada yang bilang kalau misalnya namanya murid dari bodoh jadi pinter, benar, tapi memang perlu effort ya, effort yang keras. Effort itu tentu harus dibalik dengan ada jasa, tapi emang makan terima kasih doang, emang lagu doang. Yang kemarin kan barusan itu yang hari guru kan, hanya gitu doang. Orang kan bagaimana kan butuh kehidupan guru-guru juga kan. Betul. Gitu loh, penting. Jadi mana mau maju gitu loh, ya. Jadi intinya diperbaiki semuanya lah, ya. Standarisasi soal mau misalnya zonasi apa enggak masalah. Yang penting sudah baik dan benar. Gitu aja. Semuanya rata kualitasnya begitu ya Pak ya. Swasta juga nggak usah takut. Misalnya nggak ada siswa. Swasta juga pasti ada kok ya, ada ininya, pangsa pasarnya ada lah. Jadi nggak usah khawatir gitu, apalagi swasta yang unggulan. Ya. Soal macet mah bukan gara-gara sekolah juga. Bang Benny, saya bisa bikin Jakarta nggak macet, Jakarta nggak banjir, bisa. Ya. BBM murah, bisa. Ya. Asal korupsinya dipentung-pentungin semua tuh. Setuju tuh Pak. Jadi macet mah bukan gara-gara anak sekolah. Ya gitu. Emang ya pengaturannya aja jelek gitu ya. Ya itulah. Ya ini katanya saya kan juga sering ikut naik online gitu kan ya. Katanya ini politik dagang katanya. Ganjil genap, politik dagang, pokoknya semua deh gitu. Jadi banyak hal lah. Gitu. Saya minta hebat sopir online gitu. Jadi sebetulnya saya ingat pokoknya bisa lah sebenarnya kalau mau, nggak usah perlu pindah-pindah ke udah terlanjur ke IKN, ya udahlah. Kita harus terima, ya kan? Memang zonasi itu dulunya yang dikaitkan dengan letak rumah yang berdekatan. Jadi artinya kalau Mbak atau saya punya anak kemudian dekat lokasi di mana sekolah itu tinggal, itu lebih diprioritaskan. Saya setuju.
karena ini mencegah tawuran, betul memang. Di samping itu juga satu kelemahan zonasi ini seperti yang tadi diuraikan Pak siapa itu, betul, yang tua-tua itu umurnya yang 20 tahun bisa masuk SMA. Kebetulan saya waktu itu ngalamin ya, sekarang udah di perguruan tinggi. Ya mohon maaf nih, bukan mengagungkan atau mengapresiasi, dia prestasinya baik di salah satu perguruan tinggi, di salah satu sekolah swasta di Jakarta Pusat ya. Dia baik, kemudian diterima di sekolah negeri. Itu awalnya juga sempat deg-degan juga Mbak ya, karena yang mantau dia prestasi baik, usianya lebih muda Mbak dibandingkan lulusan SMP. Dia masuk ke SMA negeri kan, sekarang udah di perguruan tinggi negeri sih. Dengan prestasi yang baik, dia kalah bersaing dengan umur yang lebih tua yang ya mohon maaf nih, dia punya nilai jauh di bawah dia akreditasi nilainya. Tapi alhasil nih, saya bersyukur pada saat terakhir menjelang injury time dia terpilih Mbak. Nah cuman hal-hal seperti ini kan betul menimbulkan rasa was-was ya, kenapa yang berprestasi tidak diprioritaskan. Bung Nadiem Makarim membuat zonasi seperti ini sepertinya nggak secara gamblang ya. Waktu itu kan Bung Nadiem itu IPA IPS pun dihapuskan. Untung anak saya tidak mengalami hal seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini janganlah digarisbawahi. Setiap menteri-menteri mengambil keputusan strategis yang bisa merugikan kepentingan bangsa dan negara, gitu loh. Kalau zonasi ini dihapuskan, tentunya dari daerah-daerah lain akan masuk. Itu mungkin kemungkinan bisa menimbulkan plus minusnya ya. Artinya orang dari daerah lain dengan prestasi yang luar biasa bisa masuk ke sekolah elit ya, yang jauh letaknya. Sementara sekolah elit yang dekat dengan orang-orang yang kurang berprestasi tidak bisa diterima, acceptable, tidak bisa diterima karena prestasi yang menurut itu ada nilai plus dan minusnya. Saya kira Pak Gibran ini sebagai wapres baru haruslah mengambil keputusan yang cukup transparan, jangan membingungkan masyarakat banyak. Kalau zonasi itu dihapuskan, kepentingannya apa tadi kan dijelaskan untuk menuju Indonesia emas, dalam hal apa gitu loh. Itu harus juga diterangkan secara transparan sehingga masyarakat luas bisa mengerti makna sebenarnya zonasi untuk menuju ke Indonesia emas. Itu aja sih. Kalau saya berpendapat begini ya, Mas Gibran itu sebagai wakil presiden pasti dia bicara sudah berdasarkan data. Data yang didapat juga bukan dari data 5 tahun atau 10 tahun, itu sudah lama. Karena sistem di negara ini kan bukan berarti presiden baru kemudian data baru, enggak kan. Data masukan itu sudah diproses jauh sebelumnya. Jadi bagi saya, donasi ada bagus tidaknya. Donasi tidak berdasarkan zonasi pun ada tidak baiknya. Kenapa dibikin zonasi? Kita harus tahu dulu alasannya. Karena kasihan anak-anak yang rumahnya dekat, mereka harus sekolah tempat yang jauh. Itu dulu satu kita pegang. Makanya muncul zonasi. Yang kedua, anak-anak yang jauh tidak ada alasan untuk terlambat sekolah, makanya dibikin zonasi. Cuman dalam perjalanan mungkin sistemnya kurang baik, terutama masalah hukum. Jadi mau zonasi atau tidak zonasi, korupsi tetap ada. Jadi jangan sistemnya yang dirubah, tapi penegakan hukumnya. Itu yang harusnya dirubah di negara ini. Misalnya subsidi pupuk, bagus apa tidak? Bukan tidak bagusnya, tapi korupsinya yang harus diberantas. Begitu juga BPJS, bagus apa tidak? Korupsinya yang harus diberesin. Jadi kita ini berkutat kepada sistem yang dirubah. Kasihan anak-anak itu, kasihan guru, sistem dirubah. Tapi kartel koruptornya itu aja, setoran ke atas. Sekalipun sistemnya dirubah bikin baru, itu koruptor-koruptor yang dengar media ini ketawa-ketawa dia lagi mikirin gimana caranya untuk bisa korupsi lagi. Karena penegakan hukum nggak ada. Gitu loh. Jadi kita aja yang rakyat ini bingung bolak-balik.
gonta-ganti sistem, gonta-ganti ini, bikin seminar, bikin wawancara di TV apa yang baik-baik, ketawa-ketawa koruptornya. Sama, di KPK ada koruptor, di kepolisian ada koruptor, di kejaksaan koruptor, bahkan terakhir di Mahkamah Agung lihat itu duit yang disimpan berapa. Jadi kita ini, rakyat ini kasihan. Kita, energi kita mikir gimana memperbaiki negara ini. Nggak bisa kalau di satu toko ada 2-3 korupsi, gimana mau maju tokonya? Ada maling di dalam gitu loh, nggak diusut, dibiarin aja malingnya. Toko nggak bisa maju, usaha nggak bisa maju. Apalagi negara sebesar ini yang punya utang. Gimana kita mau bayar utang kalau semua digerogotin terus? Jadi baik zonasi atau tidak zonasi, itu semua bagus. Tidak mungkin pemerintah tidak memikirkan hal yang bagus. Tidak mungkin pakar-pakar pendidikan tidak memikirkan hal yang baik. Semua baik. Tapi korupsi tidak bisa diberantas. Itu aja kembali. Baik. Ya menurut saya mungkin kalau standar tiap sekolah itu menurut saya harus sama lah ya, nggak beda jauh ya. Jadi nggak ada yang favorit atau apa. Jadi kayak istilahnya yang favorit ini hanya orang pintar yang boleh masuk. Sebenarnya harusnya kan semua standar. Gurunya juga harus standar juga dong kemampuannya. Jadi nggak ada yang pusing. Dia mau kemana kayak ya sebenarnya nggak masalah karena kan semuanya sama standar kualitasnya gitu loh. Tapi karena favorit ada yang enggak jadi bingung. Ini ada yang bilang mau pintar harus ke sekolah yang favorit, yang bego nggak usah. Waduh, kayaknya diskriminasi. Setuju nggak Pak kira-kira dengan zonasi nih? Dengan dihapuskannya zonasi? Menurut saya bukan zonasi atau enggak ya, standarnya harus sama tiap sekolah gitu loh. Kalau misalnya misalnya di zonasi biar dekat nggak macet ya, misalnya orang nggak perlu kemana-mana. Tapi kalau misalnya dia bisa kerja orang tuanya sekalian anterin ya bisa aja kan, dia mau sekolah di mana aja menurut saya kan nggak ada masalah. Yang masalah menurut saya kualitasnya distandarin lah gitu loh antar sekolah gitu. Ini saya nggak setuju Mbak dengan usulannya Mas Wapres ini. Karena menurut saya ini sistem zonasi ini udah yang paling tepat ya setelah sekian puluh tahun dunia pendidikan kita nggak ada perubahan. Terus tiba-tiba terakhir ya Pak Karim ini mengemukakan sesuatu yang menurut saya ini di luar kebiasaan dan ternyata hasilnya bagus sekali Mbak. Contohnya kayak gini, anak saya kemarin ya sejak SMP SMA kan kebetulan di dapur negeri itu pertama dekat. Waktu istirahatnya cukup, terus pantauan kita kepada anak-anak juga nggak terlalu repot. Paling penting ini Mbak, menghindari yang namanya salah sasaran. Kan dulu kan sering banget tuh anak-anak pada berantem anak sekolah ya, antar sekolahan. Tawuran ya. Nah kalau misalnya ya anak kita sekolahnya jauh, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kena lempar batu lah atau gesper jeruji besinya atau apa kan repot Mbak kasihan. Terus yang kedua juga ini yang paling penting sih Mbak sebenarnya pergaulan di lingkungan sekolah kita bisa lebih pantau karena kita maksudnya kan satu lingkup ya, rumah kita nggak jauh dari lingkungan sekolah tersebut, jadi kita sedikit banyak tahu lah maksudnya tabiatnya atau kelakuan pada penduduk sekitar. Jadi kira-kira apa yang takutnya ada terjadi hal-hal yang kayak semacam pengeroyokan atau memblokade segala macam. Itu Mbak, salah satu contohnya dulu kan di sekitar ada sebuah SMA yang dulu kan terkenal SMA-nya anak pejabat, anak berduit ya. Beberapa tahun terakhir tuh udah mulai berkurang dan standarnya udah disamakan ya. Ya mohon maaf, anak yang kurang mampu boleh sekolah di situ sekarang gitu Mbak. Oke. Baik. Lebih tertata gitu, nggak ada yang namanya eksklusif atau yang di nomor 2 kan nggak ada. Jadi kalau bisa tetap zonasi dan ada perbaikan ya nggak apa-apa diperbaiki gitu aja Mbak. Ya kalau saya melihatnya bukan soal setuju atau nggak setuju ya. Ini kan pikiran kita adalah waktu itu kampanyenya jargonnya adalah kelanjutan dari rejim Pak Jokowi. Nah saat ini justru anaknya sendiri yang justru tidak melanjutkan program bapaknya yang zonasi dipertahankan selama 10 tahun kemarin, malah mau dirubah-rubah. Yang lalu kayaknya bulan atau bulan lalu itu
di Businessman Opinion juga menyatakan yang kurikulum merdeka juga demikian. Jadi setiap kali ganti rejim ternyata pendidikan kita pasti ganti kurikulum dan ganti kebijakan. Ini yang salah ya. Menurut saya justru lebih rancu daripada urusan pendidikannya sendiri. Ini politiknya kental sekali ini. Ada apa sebenarnya? Nah, kalau memang ternyata program zonasi ini tidak baik, berarti dengan secara tidak langsung anaknya sudah menyatakan bahwa dulu 10 tahun yang lalu diperintah oleh bapaknya, itu artinya gagal dalam hal pendidikan. Seperti itu aja yang saya tangkap. Jadi saya pikir ya sistem zonasi itu merupakan satu terobosan Mbak Nena ya. Terobosan dalam bidang pendidikan kita ya, karena memang selama ini kita sudah terkungkung dengan sistem sekolah-sekolah unggulan yang hanya membuat eksklusivitas dalam pendidikan kita. Nah, sebab begini, dalam beberapa waktu terakhir ini pendidikan itu kan kemudian akhirnya dipahami bahwa itu untuk semua. Dengan kata lain bahwa semua anak yang lahir dari rahim ibunya itu pintar sebenarnya. Cuma kepintaran ini kemudian dilebarkan, diluaskan sehingga tidak melulu pendidikan akademik saja. Misalnya atlet itu ya, itu kan mungkin tidak perlu pendidikan yang sifatnya akademik, yang mungkin dia bisa lebih fokus pada keahliannya itu tadi. Nah, sementara pada hal-hal yang lain pun juga sama. Nah, maka sistem zonasi ini memberikan ruang untuk anak didik menentukan Mbak Nina sebagai subjek pendidikan ya, sehingga mereka punya keleluasaan untuk memilih apa yang menurut mereka atau mereka inginkan. Nah, sayangnya sistem ini tidak terencanakan dengan baik, ya, hanya melulu mengikuti kesuksesan dari orang-orang lain, negara-negara lain, ya, tanpa adanya perencanaan dengan baik. Nah, sehingga kesannya hanya merepotkan orang tua, merepotkan pemerintah, dan merepotkan lembaga pendidikan tentunya. Nah, ini yang kemudian ketika muncul masalah kita main hapus saja. Sebagai perbandingan Mbak Nina ya, kalau kita lihat di Singapura itu misalnya, Singapura itu merencanakan pendidikan sampai 12 tahun loh Mbak Nina. 4 tahun pertama mereka harus membuat perencanaan pendidikan, apa-apa yang diperlukan. 2 tahun kemudian dievaluasi bagaimana, apakah layak untuk ditampilkan. Baru tahun 7 itu dipraktekkan. Itu dimulai dari kelas-kelas bawah dulu, sehingga sampai tuntas ke kelas atas, sehingga pendidikan itu bisa terlaksanakan dengan baik. Nah, dan itu pun tidak dirubah dalam kurun waktu tertentu. Sebab apa? Pengkajiannya lama, evaluasinya juga ketat, sehingga masyarakat tidak direpotkan dengan model pendidikan yang bermacam-macam seperti di negeri kita ini. Nah, masalah lain yang juga kita hadapi Mbak Ina, selain masalah ide yang gedabiah dalam bahasa Jawa, kemudian perencanaan yang kurang baik, adanya etika moral yang kurang nih dari semua pihak, apakah itu pemerintah, masyarakat, dan juga keluarga. Yang ada ketika ada masalah mereka saling menuding satu sama lain, sehingga jadilah seperti saat ini. Inilah masalah yang harusnya kita rampungkan dulu, sehingga kita akan bisa menatap Indonesia emas dengan tatapan gembira ringan. Saya setuju dengan Mas Gibran. Alasannya sederhana. Pendidikan kita ini selama ini sebenarnya itu belum berhasil. Dan kita belum bisa menemukan solusi yang tepat. Jadi kalau dengan secara keseluruhan, semuanya secara nasional, itu bisa dipakai untuk pemetaan. Mana tempat yang kira-kira atau daerah mana yang lemah, baru bisa dilakukan perbaikan. Itu aja. Saran Wapres sebelum dia mengatakan sesuatu dengan umur yang sebegitu, pengalamannya yang secetek itu, lebih baik dia panggil dulu dong. Yang ahli-ahli duduk dulu, bukan asal cuap-cuap buat gaduh itu. Ya kan? Mendingan pendidikan beliau, ya saya katakan beliau, saya menghormatin, itu memenuhi syarat, ya toh? Jadi pengalamannya yang dipanggil dulu dong, yang berkepentingan duduk dong. Nah sekarang malu nggak? Disuruh bubarin sama menteri yang baru nggak?
ya toh? Banyak juga yang kontra. Jadi bagusan sebagai seorang pejabat, kalau ya namanya sih susah ya, nggak berpengalamannya, yang berpengalaman panggil ahlinya dong. Emangnya Mas Gibran itu ahlinya? Ya bukan ahlinya mah ya martabak itu loh. Ya, jujur aja. Jadi kalau mau zonasi dibagusin, ditegakkan disiplinnya, hukumannya diperberat bagi yang bermain. Ya. Ya, sekarang aja masih kok semua Pak Prabowo berantas Satgas. Itu banyak itu proyek-proyek Pemda, adakan itu apa kereta 3 roda untuk beresin sampah 250 unit. Saya diajak. Untuk pemerintah 9 juta, kita yang keluarin modal 6 juta. Harganya itu udah dibayangin. Saya diajak teman. Saya bilang saya nggak mau berpakaian rompi kuning. Untungnya seberapa? 6 juta kita bagi berapa? Karena masalah kita ludes modal-modal kita. Itu nggak bisa kalau hukumannya nggak ada perampasan. Jadi menurut saya Pak Wapres sudah ngomong bahwa zonasi dihapus, ya sudah bagus. Jadi tinggal nanti pelaksanaannya aja, ya kan. Dan di tim kementerian juga kan ada Ibu Stella tuh profesor. Jadi berikan mereka kesempatan untuk ya bagaimana lah untuk mengembangkan pendidikan ini, ya kan. Pokoknya semuanya kita berharap positif supaya anak-anak bangsa ini lebih pintar, lebih maju. Dan catatan saya adalah tolong diberantas oknum-oknum yang masih korupsi di pendidikan. Karena banyak sekali ya oknum-oknum itu yang semua diproyekin dijadiin uang lah, apa segala macam. Kayak kemarin waktu itu kan temanya ujian nasional diadakan. Jadi tema-tema ujian nasional itu kan udah jadul banget. Sekarang kan udah modelnya AI semua. Kenapa masih ada ide ujian nasional? Jadi di sini membuktikan bahwa orang-orang itu masih jadul dan konvensional. Harusnya dia sudah bisa mengikuti perkembangan zaman, yaitu AI. Bagaimana AI itu dikembangkan di Kementerian Pendidikan ini. Nah masalahnya, bisa nggak orang-orang Kementerian Pendidikan itu mengikuti perkembangan teknologi itu? Ya kan? Bisa nggak? Itu harus dijawab dulu. Kalau nggak bisa, berarti harus ada reformasi yang besar di Kementerian Pendidikan. Karena orang-orangnya itu tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Sehingga mungkin salah satunya itu bisa membuat pendidikan kita nggak maju. Karena orang-orangnya, ya kan, orang yang salah di tempat yang salah. Udah itu aja, makasih ya. Ambil keputusan dari Gibran ini jangan terburu-buru. Gibran itu banyak bisikan dari orang itu. Jadi dia memutuskan begini-begini, tapi dia nggak tahu. Dia anaknya belum sampai masuk SMA, belum masuk SMP. Dia masih bocil, masih bocah cilik. Untungnya ada keberuntungan dia menjadi wapres. Betulnya dia belum ada pengalaman soal gininya. Yang saya maksud gini, tetap zonasi ada, cuman yang harus dihilangkan yaitu masalah umur. Karena apa? Saya dulu pernah, anak saya tuh dari Jakarta Timur sekolahnya ke Jakarta Utara, jauh sekali. Jadi kalau ada sistem zonasi kan dia dekat-dekat sini, dan juga jangan terkumpul orang pinter sama orang pinter aja, tapi ada ada pencairan lah gitu, ada itu yang penting. Jadi nggak bisa, saya maaf juga nih, saya bukan mengecilkan wapres bukan, tapi dia belum pengalaman soal bidang pendidikan. Mestinya dia datang, undang semua ahli pendidikan, yang profesor-profesor itu, bagaimana pandangan mereka. Jangan main terburu-buru ngomong yang salah lagi. Ini kan anak umur 36 seusia umur anak saya. Nggak bisa juga ini orang seperti ini. Yuk, makasih. Iya, makasih Pak Wandi atas komentarnya. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.